pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membuka lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Net, kita sudah sampai pertemuan keberapa? 14, Bu. Ke 14. Berarti ini yang akan dipaparkan pada kelompok berapa? Kelompok 12 dengan materi manajemen sarana prasarana. Oke, sudah. Kalian paparkan ya? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Yang saya hormati Ibu Novita Ekasari MPD selaku dosen mata kuliah manajemen lembaga pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Oke, materi kita pada siang hari ini adalah manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang akan saya jelaskan yaitu adalah pengertian serta kelemahan dan kelebihannya. Oke, manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana ada yang harus didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran. Selanjutnya itu adalah menurut Sulistrioni tahun 2006 pada bukunya yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana pada halaman 85 yang menyatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dapat mendukung proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Selanjutnya adalah keunggulan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana. Yang kedua meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Yang keempat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saudari Siti Nurhalifa. Kepada Siti Nurhalifa saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang kelemahan manajemen sarana dan prasarana. Adapun kelemahan dari manajemen sarana dan prasarana yaitu diantaranya ada kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya ketersediaan anggaran yang memadai, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Lembaga pendidikan itu perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung untuk keefektifan proses belajar dan kegiatan pendidikan lainnya. Implementasi manajemen sarana dan prasarana memerlukan anggaran yang memadai, sehingga lembaga pendidikan perlu melakukan efisiensi dan mencari sumber pendanaan yang baru. Manajemen sarana dan prasarana juga memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten, diperlukan untuk melakukan investasi dalam pengembangan SDM. Itulah materi dari kami. Mungkin itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai manajemen sarana dan prasarana. Kami harapkan teman-teman sekalian dapat mengerti dan memahami apa yang telah kami paparkan. Tapi jika ada teman-teman yang masih ingin bertanya atau belum paham, mungkin atau kurang paham tentang materi yang kami jelaskan, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Kepada saudari Rina, kami persilakan. Terima kasih kepada saudari Rafa. Izin bertanya, pada zaman sekarang kan kita lihat lembaga pendidikan itu manajemen sarana dan prasarana itu sangat kurang memadai. Seperti AC. Jadi pembelajaran kita itu kurang efektif dan efisien. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut yang ada di manajemen sarana dan prasarana? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Rina. Apa ada lagi? Kepada saudari Sherry, kami persilakan. Izin bertanya, apa saja strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen sarana dan prasarana? Oke, terima kasih. Mohon teman-teman sekalian yang sudah bertanya, kami ucapkan terima kasih dan mohon untuk menunggu jawaban dari kami. Langsung saja pertanyaan dari saudari Rina akan saya jawab sendiri. Pertanyaan tadi, bagaimana cara mengatasi kelemahan sarana dan prasarana yang kita terapkan pada manajemen Sampras itu sendiri? Nah, menurut saya, karena kita membahasnya manajemen, berarti kita membahas 4 hal.
Yang pertama itu adalah planning, organizing, evaluating, dan controlling. Nah, berarti konteks yang kita belajar itu adalah manajemen sapras. Berarti kita harus merencanakan sapras. Siapa sih yang merencanakan sapras? Biasanya yang merencanakan sapras itu adalah tenaga administrasi di suatu lembaga pendidikan. Nah, yang kedua adalah organizing, pembagian tugasnya itu. Nah, ialah tadi yang saya bilang adalah tenaga administrasi dari suatu lembaga pendidikan tersebut. Kayak tenaga kependidikan lah kita sebutnya, yang kita pelajari dan lingkupnya sekarang ini. Dan yang ketiga itu adalah controlling. Kita harus melihat bagaimana sih apakah sapras tersebut tuh sudah sesuai dengan yang kita rencanakan di awal tadi. Karena kan fokus dari perencanaan itu kan adalah kepada tujuannya. Dan yang terakhir adalah pelaksanaannya. Kita melihat, oh berarti yang direncanakan saprasnya segini-segini, biayanya segini-segini. Apakah sudah sesuai dengan kenyataannya? Apakah kelas itu direncanakannya AC-nya ada 2? Apakah di kelas itu sudah ada 2? Kita lihat, nah gitu. Jadi jika PUAC-nya udah berjalan dengan baik, otomatis saprasnya itu akan baik juga hasilnya, yang akan berdampak pada siswa yang dapat berjalan, yang dapat belajar dengan kondusif, efektif, dan efisien untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Oke, kepada saya Menda dipersilakan. Baiklah, saya izin menambahkan sedikit pertanyaan dari saudari Rina Juliana. Upaya cara mengatasi kelemahan manajemen sarana dan prasarana. Menurut saya, langkah-langkah yang dapat diambil yaitu pertama, perencanaan jangka panjang, yaitu membuat rencana jangka panjang untuk pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana. Ini juga untuk mencegah kekurangan jangka panjang dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk pemantauan, pemeliharaan, manajemen sarana dan prasarana. Sistem otomatisasi dapat membantu dalam mengumpulkan data secara real time dan pemecahan masalah secara cepat. Dan yang terakhir, kebijakan pencegahan. Terapkan kebijakan pencegahan untuk menghindari kerusakan atau kegagalan sarana dan prasarana, mencegah lebih efektif daripada perbaikan setelah terjadi masalah. Itu saja. Apa ada lagi? Jika tidak ada, saudari Siti Nurhalifa akan menjelaskan dan menjawabkan pertanyaan dari saudari Shirley kepada saudari Siti. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Shirley. Tadi soalnya bagaimana atau strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam manajemen sarana dan prasarana. Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam manajemen sapras itu yaitu dengan mengadakan pembentukan tim pengelola seperti membentuk administrasi sekolah dalam suatu lembaga pendidikan yang melibatkan wakasapras dan pihak terkait seperti tenaga kependidikan dan staf-staf dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang akan dibahas itu yaitu dengan mengelola keuangan, kurikulum, komite, dan perpustakaan. Selain strategi itu, dapat dilakukan juga kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan sarana dan prasarana dengan efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin itu tadi pemaparan jawaban dari saudari Siti. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, berakhirlah sudah presentasi pada siang hari ini. Saya harapkan teman-teman bisa mengambil manfaat dan bisa menambah pengetahuannya mengenai manajemen sarana dan prasarana. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini nak, manajemen sarana dan prasarana itu adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta bisa kita manfaatkan agar dapat membantu dalam proses pembelajaran yang optimal dan dalam kegiatan-kegiatan seperti pendidikan lainnya. Gitu.
Jadi berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.